Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Dalam tanda kurung mencapai kebahagiaan dunia dan mencapai kebahagiaan akhirat. Allah menugaskan manusia untuk mensucikan namanya karena dia yang paling tinggi. Makam kesucian adalah makam yang tinggi, paduan katanya seperti itu. Lalu kemudian mempercayai bahwa alam semesta dari A sampai Z itu ciptaannya, dia yang menyempurnakannya dengan ruh-ruhnya. Dan dia juga yang memberi petunjuk lewat para nabi dan para rasul yang dikirimnya. Maka perhatikanlah itu apa rumput-rumput yang tumbuh lalu kemudian jadikan oleh Allah menjadi kering, hitam-hitaman. Karena Rasulullah hatinya ditancapkan Al-Quran yang paling nyata. Dan tidak akan pernah lupa kecuali Allah yang melupakannya karena fisiknya, karena tubuhnya mengalami penuaan. Lalu Allah perintahkan di ayat berikutnya bahwa aku berjanji kepadamu wahai Rasulullah bahwa aku akan memberimu jalan yang mudah. Jalan itu mudah. Dan aku akan tambahkan lagi kemudahannya untukmu. Jalan yang mudah dan aku berikan lagi kemudahannya 2 kali harokat. Udah Allah memudahkan jalannya Rasulullah pun karena Rasulullah juga hakikat akal batin dan hawa nafsu juga memudahkan untuk ke jalan itu. Kenapa Rasulullah terlihat itu sangat menderita? Para nabi itu sangat terlihat menderita. Para rasul itu sangat terlihat menderita. Karena perbedaan hakikat itu. Ada makam syari, ada makam amali, ada makam hakiki. Kita ini semua terjebak kepada makam syari. Makam di mana semua ajaran agama, terutama yang sedang kita pelajari adalah Islam, itu memiliki syariat, memiliki tata cara, memiliki panduan. Pada makam ini, Lanatullah itu sangat gemar sekali mempermainkan hati anak cucu Adam lewat makam ujub, makam takabur, makam ria. Sholat subuh, pulang, lihat. Engkau adalah makhluk yang sangat bertakwa. Lihat tetanggamu itu sedang tertidur, sementara engkau menyembah Allah. Kau adalah makhluk yang sangat suci. Itu tuh bisikan-bisikan laknatullah tuh senantiasa bersemayam di hati bagi mereka yang terjerembab ke dalam makam syari, belum ke makam amali. Padahal kalau sudah sholat ya sholat saja, tidak perlu dipusingkan itu. Tetanggamu yang sedang tidur tidak perlu dipusingkan. Kau tidak perlu menanggung dosa tetanggamu, dan tetanggamu juga tidak perlu menanggung dosamu. Salah satu contoh nyata orang yang terjebak dalam makam syari adalah ketika sore-sore sholat maghrib di sebuah musola. Maghrib di sebuah musola, dan kebetulan musola itu di depannya jalan raya. Itu bisikan Lanatullah luar biasa itu. Lagi enak-enak pakai sepatu. Mungkin dia itu penjaga masjid di situ. Terlihat itu matanya, keujubannya, ketakaburannya, kemerasaan dirinya itu pasti akan masuk surga. Karena mungkin dia telah menjaga masjid itu, telah memuliakan masjid itu, telah melaksanakan perintah Allah habis sholat. Menegur. Itu apa yang dicari oleh orang-orang di luar itu.
sampai macet-macetan seperti itu. Ketakaburannya itu. Maunya di dalam hatinya itu, karena macet terdengar suara azan maghrib, ya mampir dulu sholat. Tapi coba kau bayangkan kalau semua itu yang macet sholat di dalam masjid yang kecil itu, mau ditempatkan kemana itu orang mau sujud? Mungkin saja itu ada juga yang mencari masjid di tempat lain. Mungkin saja dia sudah melihat waktu, nanti sampai di rumah ini jam 7 kurang, masih sempatlah sholat masjid di rumah bersama istri atau anak-anaknya. Begitu. Karena dia masih terlibat itu di makam syari. Sholat, puasa, zakat, haji, sholat, puasa, zakat, haji, terus sampai kadang ada yang sampai mati. Dia hanya di makam syari. Belum amali. Sholatnya belum terlihat di dalam kehidupan nyata masyarakat. Dan beberapa hari kemudian lewat di musolah yang terdapat makhluk yang seperti itu, merasa ujub akibat habis sholat maghrib dan melihat kemacetan di depannya. Tak lama aku lewat itu di depan masjid itu, dan terlihat orang itu sedang meminta amal ke orang yang lewat. Kan lucu. Sebelumnya dia merasa dirinya itu ahli surga karena menjaga masjid. Akhirnya dia manfaatkan kemacetan yang ada di depan masjidnya itu untuk meminta amal untuk pembangunan masjid. Orang-orang semacam itu sulit untuk disadarkan. Sangat sulit. Karena konsistennya dia itu terus sholat. Merasa dirinya ahli surga itu sulit sekali. Itu juga mainan iblis yang paling iblis gemari itu. Merasa ujub, takabur. Merasa surga itu tidak akan menjadi surga tanpa kakinya kalau tidak menginjak surga. Belum ke makam amali. Konsentrasinya kepada Allah, peduli setan dengan yang di sekeliling. Dosa-dosanya itu yang terus diingat. Keburukan-keburukan itu yang terus diingat. Tapi mau tidak mau bagi seorang yang ingin mencapai makam hakiki harus mengamalkan itu makam syari. Dan luar biasanya itu iblis menyesatkan mereka yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, yang tangguh-tangguh dalam teologi, tangguh-tangguh dalam logika tasawuf dan sebagainya macam itu, meninggalkan makam syari. Langsung loncat ke makam amali, langsung loncat ke makam hakiki, padahal tidak bisa seperti itu. Ada adatnya, ada tangganya. Bagaimana kau akan menemui Allah kalau engkau tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat? Engkau kaya tapi tidak mau naik haji. Ya Allah tidak kenal kamu. Kapan ya kita pernah bertemu? Istilah kasarnya sebagai tuan rumah nih. Allah itu maha meledek dan kata-katanya itu bahkan seperti perempuan. Sangat sinis, sangat tajam. Engkau merasa memakai makam hakiki, makam hakikat. Tapi apakah engkau sujud di tengah malam? Apakah engkau sujud di 5 waktu? Apakah kau berpuasa sepenuh bulan di hari Ramadan? Apakah kau membaca Al-Quran dan memikirkan itu ucapan aku yang aku sampaikan kepada Rasulullah? Apakah engkau tergerak hatinya melihat orang miskin? Apakah engkau sangat murka melihat kejaliman? Terus, iya, aku juga mengharapkan kamar. Aku juga mengharapkan narkoba. Aku mengharapkan memakai pelacur. Tapi engkau tiga-tiganya engkau pakai itu semua. Dan kau merasa dengan pengetahuanmu itu karena membaca, menelah kitab-kitab, kau merasa memakai makam hakiki. Terjerembab lagi ke dalam lubang kenistaan di hari penghisapan. Hati-hati. Hati-hati. Sibukkan saja hati kita ini dengan keburukan kita yang sangat bodoh, sangat jahil, sangat bakil, sangat dusta, sangat dengki. Itu kalau kita sudah disibukkan itu, insya Allah makam syari akan kita laksanakan dengan sepenuh hati. Sholat nggak asal sholat, sholat yang benar sholat. Lalu kita mengamalkannya, kita akhirnya mencapai makam hakikat.
Segala sesuatu itu yang terlihat hanya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.